Rois Mubarok, pelajar SMAN Kota Malang ini mendatangi Crisis Center Arema FC menceritakan kisah sisa-sisa traumanya atas kejadian tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada awal Oktober lalu. Sedikit terbata-bata, Rois menceritakan kejadian yang sangat kelam tersebut. Ia bercerita bahwa saat kerusuhan terjadi, dirinya sedang berada di Tribun 12. Rois melihat banyak korban berjatuhan. Rois juga menjadi salah satu korban luka pada kejadian tersebut. Kaki kanannya mengalami pengalaman saraf pada tulang yang akibat terjepit dan tidak bisa digerakkan saat kerusuhan itu terjadi. Kini ia bersyukur masih bisa terselamatkan dari peristiwa kelam tersebut. Saat ini ia masih dalam fase pemulihan dari sisa-sisa trauma yang menghinggapinya. Ia datang ke Crisis Center Arema FC untuk mendapatkan bantuan. Alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Karena saat itu benar-benar panik dan hanya bisa pasrah. Saya berterima kasih atas bantuannya. Ini berarti untuk pemulihan saya, kata Rois dikutip laman resmi klub, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Sementara itu, Crisis Center Arema FC ini akan berjalan sampai tanggal 9 November tahun 2022 mendatang. Penutupan ini tepat pada peringatan 40 hari tragedi Kanjuruhan yang menghilangkan 135 nyawa dan ratusan korban luka-luka ini. Sesuai dengan arahan tertarik, jadi untuk tahap ini akan ditutup pada tanggal 9 November tahun 2022 mendatang, ungkap Ciptadi Purnomo, salah satu anggota tim Crisis Center Arema FC. Sebelumnya, Crisis Center Arema FC juga terus bergerak meringankan beban korban tragedi Kanjuruhan. Korban lain yang merasa terbantu dengan adanya Crisis Center Arema FC ini salah satunya Afrida Cahyaningrum yang berasal dari Kecamatan Sawo, Ponorogo. Komunikasi dengan tim Crisis Center Arema FC dalam mengikuti perkembangan Afrida terus dilakukan. Kondisi terbaru Afrida membaik setelah mendapatkan perawatan di RSUD Ponorogo. Kepastian ini didapatkan setelah tim Crisis Center Arema FC melakukan koordinasi dengan Aremania Ponorogo. Komunikasi dengan korban luar kota memang terus dilakukan. Meski terkendala jarak namun kami berupaya untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi terbaru korban. Salah satunya adalah korban yang di Ponorogo. Kami banyak terbantu setelah komunikasi dan melakukan koordinasi dengan rekan-rekan Aremania Ponorogo, ungkap salah satu anggota tim Crisis Center Arema FC, Adelia Awanda. Gilang Widya Pramana meninggalkan sejumlah fasilitas dan aset yang tetap bisa digunakan Arema FC. Meski pria yang dijuluki Juragan 99 ini sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden klub, ia masih ingin berkontribusi untuk Arema FC. Gilang Widya Pramana memutuskan mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Selain itu, ia ingin mundur dari dunia sepak bola karena merasakan trauma dan kesedihan mendalam. Kepedihan tersebut diakui mempengaruhi aktivitas dan kehidupannya secara pribadi. Akan tetapi, Gilang Widya Pramana masih menjadi bagian Arema FC sebagai sponsor dan pemegang saham. Ia menguasai 15% saham sejumlah 750 lembar saham senilai 750 juta rupiah. Kini, ia tidak akan terlibat lagi pada kegiatan tim Arema FC walau masih meninggalkan aset yang bisa dipakai untuk tim. Juragan 99 memastikan bahwa bus mewah yang diberi nama Gen 99 Ala tetap bisa digunakan untuk keperluan tim. Bus yang dirakit secara khusus tersebut kini sudah menjadi hak milik Arema FC. Melalui Instagram pribadinya Gilang mengatakan bahwa Gen 99 Ala sudah dihadiahkan untuk Arema FC, sehingga kini bus tersebut sudah menjadi bagian tim. Bus sudah saya hibahkan kepada klub, ujarnya. Gen 99 Ala bisa dibilang sebagai bukti cintanya terhadap Arema FC. Pada awal masuk sebagai sponsor, pengusaha otobus yang memiliki ratusan armada tersebut mengatakan ingin memberi tunggangan pantas untuk Dedik Setiawan DKK. Gilang Widya Pramana secara khusus membeli dan merancang sebuah bus khusus untuk tim kebanggaannya tersebut. Bus berkapasitas 32 kursi tersebut nyaman digunakan jarak jauh dengan tipe chassis Mercedes-Benz 1526. Bus tersebut dilengkapi dengan kursi nyaman, AC, toilet, mini bar, fasilitas, karaoke, layar LED dan bahkan konsol game. Rupa bus juga menggunakan desain istimewa dengan mengusung tema kegarangan singa jantan, yang menjadi kebanggaan Arema FC. Ditaksir, harga Gen 99 Ala mencapai 2 miliar rupiah atau lebih. Gilang Widya Pramana juga mempersilakan Arema FC untuk tetap menggunakan fasilitas mes mewah yang selama setahun ini menjadi tempat tinggal sejumlah pemain.
Mes yang terletak di kawasan elit Soekarno-Hatta Malang tersebut awalnya adalah indekos mewah dengan fasilitas hotel berbintang. Kabarnya, indekos dengan desain industrial modern itu pernah tinggali oleh Miss Indonesia, anak-anak bos besar, anak-anak DPRD sampai putri musisi Once Mekel. Bangunan 3 lantai tersebut disulap menjadi mes untuk Evan Dimas DKK. Beberapa sudut dipermak ulang dengan nuansa tim berjuluk Singo Edan tanpa mengurangi fasilitas kenyamanan di setiap kamarnya. Lantai 3 yang awalnya rooftop diubah menjadi pusat kegiatan tim dalam mes, disediakan fasilitas kebugaran, jacuzzi, ruangan khusus terapi dan ruang terbuka untuk program latihan. Di lantai dasar juga ada ruangan rapat untuk koordinasi tim. Aset terakhir yang dipersembahkan Gilang Widya Pramana untuk Arema FC adalah training ground yang menjadi pusat kegiatan latihan tim. Akan tetapi, pusat latihan ini masih baru tahap awal pembangunan. Desain pusat latihan itu sendiri baru saja disayembarakan dengan total hadiah 50 juta rupiah. Sudah ada satu desain terpilih yang menjadi cetak biru pembangunan. Training ground dibangun di atas lahan seluas 5 hektar yang masih berada di dalam kota Malang. Rencananya tidak hanya akan dibangun lapangan latihan sepak bola di area tersebut, namun juga masjid dan fasilitas olahraga berbagai cabang lainnya. Training ground ini juga diperuntukkan sebagai pusat kegiatan olahraga atau sport center masyarakat Malang Raya. Arema FC bisa menggunakan seluruh fasilitas di dalamnya di bawah naungan J99 Corp.